Halo guys, welcome back. Makasih banyak ya udah mampir lagi. Doa terbaik buat lo semua. Semoga sehat terus, rizki lancar, biar bisa kebeli kendaraan impian, dan urusan lo dipermudah. Amin. Sekarang lagi zamannya perang opini nih guys. Di satu sisi, ada kaum mobil listrik atau EV yang bangga banget karena katanya bebas polusi dan irit. Di sisi lain, ada kaum mobil bensin atau internal combustion engine yang masih cinta sama suara mesin dan ogah ribet nunggu charging. Tapi pertanyaannya, mana yang benar-benar sehat buat kantong lo dalam jangka panjang? Hari ini, gue bertindak sebagai konsultan lo. Kita bakal bedah secara kritis ya. Apakah mobil listrik benar-benar ramah lingkungan? Atau cuma pindah polusi doang? Dan apakah mobil bensin emang seboros itu? Siap-siap ya, karena kita bakal bongkar angka-angkanya. Kita mulai dari biaya awal. Secara kritis, gue harus bilang, mobil listrik itu harganya masih pedes. Baterai itu komponen paling mahal, bisa nyampe 40% dari harga mobil. Jadi, pas lo beli EV, lo itu kayak lagi bayar bensin di muka buat 5-10 tahun ke depan. Tapi, lihat dari sisi maintenance. Mobil bensin itu ribet bro. Ada ganti oli, ganti busi, cek filter udara, sampai urusan transmisi yang kompleks. Mobil listrik, komponen bergeraknya dikit banget. Lo nggak perlu ganti oli mesin tiap bulan. Secara jangka panjang, biaya servis EV bisa lebih murah 50% dibanding mobil biasa. Jadi kalau lo tipenya nggak mau ribet ke bengkel, EV menang di sini. Nah, sekarang soal BBM versus listrik. Ini poin yang paling sering didebatin. Secara hitungan kasar, biaya ngecas listrik itu jauh lebih murah dibanding beli Pertamax. Perbandingannya bisa 1:4 guys. Bayangin, lo cuma keluar duit receh buat jarak yang sama dengan lo beli bensin berliter-liter. Tapi tunggu dulu, ada faktor ribet. Mobil bensin lo masuk pom, 5 menit beres, gas lagi. Mobil listrik, kalau lo nggak punya home charging yang mumpuni, lo harus nyari SPKLU dan nunggu minimal 30 menit sampai 1 jam. Waktu itu uang kan? Jadi secara efisiensi waktu, mobil bensin masih pegang kendali. Apalagi kalau lo tipenya petualang luar kota yang infrastrukturnya masih jarang. Sekarang kita bedah isu lingkungannya. Apakah EV benar-benar bersih? Secara kritis gue mau bilang, tergantung sumber listriknya. Kalau listrik lo masih dihasilkan dari PLTU batubara, ya sebenarnya lo cuma pindahin polusi dari knalpot mobil ke cerobong pabrik listrik. Ditambah lagi urusan limbah baterai. Baterai EV kalau udah rusak itu jadi sampah kimia yang ngeri. Tapi kabar baiknya, teknologi daur ulang baterai lagi berkembang pesat. Jadi kalau lo beli EV sekarang, lo sebenarnya lagi investasi buat teknologi masa depan yang lebih hijau. Analisis kritis gue sebagai konsultan, kalau lo tinggal di kota besar, punya garasi dengan colokan, dan rute harian lo ketebak, mobil listrik itu pilihan paling sehat buat dompet lo. Tapi kalau lo tipe petualang yang sering ke daerah pelosok dan gak mau pusing mikirin baterai habis di tengah jalan, mobil bensin masih juaranya buat saat ini. Gimana menurut lo? Tim suara knalpot atau tim senyap-senyap kenceng nih? Spill dong pendapat kritis lo di kolom komentar. Gue pengen tahu kalian di tim mana. Jangan lupa subscribe, like video ini kalau ngerasa dapat pencerahan, dan share ke temen lo yang lagi galau mau beli mobil. Thank you udah nonton sampai habis. Stay healthy, stay smart, dan tetap jadi pribadi yang kritis. Halo pecinta otomotif cerdas, gue cabut dulu. Stay curious.